Aman, sudah dekat sekali. Halo Sobat Jajan Hukum, selamat datang kembali di Jajan Hukum. Salam literasi dan salam penegakan hukum. Ya, baik Sobat Jajan Hukum, di video kali ini saya akan tentu dengan segmen sekali lagi berbagi ya pada kawan-kawan semua seputar pengetahuan hukum. Dan di studio sekarang sudah ada Bung Taufik. Beliau ini dari kacamata pribadi saya adalah salah satu seseorang yang memang mewakafkan dirinya untuk bagaimana mentransformasikan semua pengetahuan hukum kepada umum. Dan bersamaan juga beliau ini mahasiswa juga ya, kebetulan ya, mahasiswa yang saat ini di salah satu universitas swasta di Jogja, tepatnya di Cokro Aminoto, dan kebetulan beliau menjabat sebagai ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Iya, selengkapnya demikian ya. Dan memang menarik situasi sekarang karena saya mengundang beliau ini karena memang ada banyak hal soal pengetahuan hukum, lebih mengerucut hukum pidana ya. Nanti yang akan coba kita bincangkan. Ya, selamat malam Bung ya. Selamat malam Bung Yosef. Ya, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Ya, puasanya lancar Bung ya? Alhamdulillah. Oke ya. Jadi gini Bung, sesuai apa yang telah saya agendakan dengan Bung di beberapa hari yang lalu, untuk bersama-sama bagaimana mengkaji hukum pidana. Iya. Mengkaji hukum pidana agar menjadi suatu pengetahuan yang luas bagi masyarakat umum. Mungkin saya akan berangkat dari beberapa pertanyaan yang saya bilang sederhana ya, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan itu intuisi dari beberapa orang-orang yang memang awam hukum sekali. Iya. Ya, seputar hukum pidana. Iya. Ya. Pertanyaan pertama begini, jadi sebenarnya hukum pidana itu apa sih? Oke. Hukum pidana itu apa? Oke. Pertama, terkait dengan apa itu hukum pidana, itu memang dalam hal mendefinisikan hukum pidana terdapat kesulitan. Para ahli itu mengalami kesulitan atau ada kesukaran dalam hal memberikan satu definisi tentang hukum pidana, karena hukum pidana itu sangatlah luas dan ia mencakup banyak segi yang itu tidak mungkin untuk kita muat atau dimuat di dalam satu batasan pengertian hukum pidana tertentu. Tetapi dalam hal sebagai pengetahuan awal, pengetahuan dasar, hukum pidana dapat didefinisikan bahwa dia adalah satu aturan hukum yang mengatur terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang disertai ancaman sanksi berupa pidana, serta upaya yang harus dilakukan negara untuk melakukan penindakan terhadap yang melanggar. Nah, itu adalah definisi dari hukum pidana. Artinya bahwa orang mencoba memahami hukum pidana hanya apa yang dalam KUHP, tetapi sebenarnya pengertian hukum pidana itu juga mencakup hukum formil atau hukum acara pidana. Nah, namun di situ muncul pertanyaan, perbuatan apa yang dimaksud atau perbuatan apa yang dilarang di dalam hukum pidana. Ada dua bentuk atau jenis perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pasif dan perbuatan aktif. Apa itu perbuatan aktif? Perbuatan aktif adalah satu perbuatan yang diisyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh, misalkan membacok dengan gerakan tangan, memukul dengan gerakan tangan, menyepak dengan gerakan kaki, ya kan? Itu adalah satu bentuk perbuatan aktif yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara perbuatan pasif adalah satu perbuatan diam atau tidak ada gerakan nyata dari tubuh. Nah, itu Bung Yosef, bahwa definisi dari hukum pidana
itu dia punya rentetannya mencakup hukum formil. Kira-kira begitu. Iya, karena tadi di awal kan Bung sudah jelaskan soal pengenalan pasif ya. Iya. Mungkin biar sobat jajan hukum dan juga halayak umum lebih paham soal apa. Mungkin Bung bisa gambarkan satu peristiwa perbuatan pasif dan perbuatan aktif. Biar sama-sama sobat jajan hukum lebih paham. Iya. Jadi contoh perbuatan pasif, ya toh? Jadi contoh perbuatan pasif yang dilarang dalam hukum pidana itu adalah misalkan membiarkan orang dalam keadaan sengsara, atau misalkan contoh konkretnya adalah si A itu tenggelam di lautan, dan si B ini melihat si A, ya, tapi tidak memberikan pertolongan, gitu. Itu adalah satu perbuatan pidana ketika perbuatan tidak memberikan pertolongan itu berakibat mati, gitu. Nah, itu adalah jadi perbuatan diam atau tidak memberikan pertolongan, inilah perbuatan pidana karena ada kewajiban hukum yang tidak dia lakukan. Makanya itu ada salah satu contoh adalah perbuatan pasif, ya, tapi itu oleh hukum pidana diklasifikasi menjadi pasif tidak murni, Bung Yosef. Jadi kenapa pasif tidak murni? Dia klasifikasi sebagai perbuatan pasif yang tidak murni atau diam, tetapi dalam klasifikasi dalam hukum pidana menjadi pasif tidak murni karena ada pertentangan kewajiban dan kepentingan. Misalkan dia tidak memberikan pertolongan adalah satu tidak adanya pemenuhan kewajiban hukum terhadap si A, dan itu dilarang dalam hukum pidana. Tetapi di lain sisi dia punya kepentingan, yaitu dia tidak tahu berenang, gitu. Sehingga kalau dia melakukan pertolongan itu akan berkonsekuensi bahwa dia juga akan tenggelam dan meninggal dunia. Nah, olehnya itu di situ yang disebut dengan pasif yang tidak murni. Dikarenakan itulah yang pasif yang murni itu seperti apa? Misalkan seorang ibu yang tidak memberi ASI terhadap anaknya, itu murni ada kewajiban hukum yang tidak terpenuhi, yang tidak dilakukan oleh seorang ibu, maka dikatakan sebagai pasif yang murni, gitu Bung Yosef. Oke, itu ya sobat jajan hukum, artinya ya perbuatan pidana yang dijelaskan tadi sudah jelas sekali ya. Ada dua, yang pertama perbuatan pidana aktif dan yang kedua pasif ya. Dengan contoh-contohnya tadi ya, ada misalnya soal teman yang tidak bisa diselamatkan karena tenggelam karena memang kita tidak bisa berenang ya. Itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Menarik ya Bung ya. Bahkan karena memang bagi saya pribadi kita tidak bisa melihat hukum pidana itu memang hanya pada tataran norma-norma saja. Iya, betul. Selanjutnya ada pertanyaan yang memang penting juga untuk kita bincang. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini juga pertanyaan ini betul-betul intuisi dari teman-teman jajan hukum yang memang orang awam hukum, bukan mahasiswa hukum juga bukan, dan segalanya bukan. Ya. Pertanyaannya begini, Bung. Apakah setiap peristiwa pidana itu dapat dipidanakan? Apakah setiap orang ya? Kalau saya apakah setiap orang yang melakukan tindak pidana bisa dipidanakan? Iya. Menarik ya Bung Yosef ya pertanyaan. Memang perlu sekali pengetahuan dan pemahaman dasar kita untuk memahami tentang hukum pidana, biar ini juga agar tidak timpang di dalam praktek penegakan. Nah, yang pertama, apakah semua atau setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana? Nah, pertama, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu memahami bahwa terkait dengan apakah semua orang melakukan tindak pidana itu dapat dipidana, itu kita perlu memahami. Pertama adalah kita letakkan unsur kesalahannya terlebih dahulu, gitu. Nah, Bung Yosef, bahwa terkait dengan orang yang melakukan tindak pidana, tidak semua itu dapat dipidana, tidak harus serta-merta dapat dipidana. Kenapa?
Karena misalkan bicara terkait dengan dapat tidaknya dipidana seseorang itu harus dibuktikan unsur kesalahannya terlebih dahulu. Dan ini juga berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, atau dalam hukum pidana ada namanya asas Genstraf Sunder School, tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya bahwa untuk mempidanakan seseorang atau menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang perlu kiranya terlebih dahulu meletakkan perbuatan itu pertama dia adalah perbuatan pidana atau tidak. Nah, misalkan tadi kita contoh perbuatan pasif tadi, Bung Yosef. Jadi pertama si B membiarkan si A tenggelam, ya kan, sehingga mati, itu merupakan perbuatan pidana. Nah, cuman pertanyaannya apakah si B ini dapat dipersalahkan kepadanya atau dapat dipertanggungjawaban atau tidak? Itu kalau misalkan si B ini tidak tahu berenang, apakah masih bisa dapat dimintakan pertanggungjawaban? Sudah barang tentu ada yang disebut di hukum pidana itu sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar itu misalkan si B tidak memberikan pertolongan karena ya kan, dia sendiri tidak tahu berenang. Artinya ada kepentingan hukum yang dia lindungi sendiri gitu. Nah, sebelum menyelamatkan orang lain, ini dibenarkan, artinya bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan pidana, tetapi dapatkah dipidana? Itu tidak. Kalau dalam konteks peristiwa seperti itu, jadi dapat terjawab bahwa untuk mempidanakan seseorang itu kita butuh kehati-hatian, kita butuh ketelitian, dan kita perlu melihat unsur-unsur tidak pidananya. Yang pertama, apakah perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak. Yang kedua, kalau melanggar hukum, yang kedua perbuatan itu dapat dipidana atau dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, dalam hal ini adalah ada orang yang melakukan tindak pidana tetapi orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan orang cacat jiwa, dia melakukan pembunuhan dalam hal ini. Jadi perbuatan aktif itu kan, misalkan salah satu contohnya adalah ada gerakan nyata dari tubuh yang tadi saya jelaskan. Ada gerakan nyata dari tubuh, perbuatan aktif misalkan membunuh. Nah, tetapi perbuatan membunuh itu adalah tindak pidana, gitu, karena dilarang dalam undang-undang hukum pidana. Tetapi karena satu keadaan sehingga dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, gitu, Bung Yosef. Oke, ya jelas sekali ya soal bagaimana. Jadi merujuk pada pertanyaan tadi Sobat Jajan Hukum, apakah setiap orang ketika melakukan tindak pidana itu bisa diminta pertanggungjawaban? Saya kira jelas sekali tadi penjelasan dari Bung Taufik ya. Selanjutnya ini juga pertanyaan ya Bung ya, pertanyaan dan juga keresahan, lebih tepatnya keresahan, karena memang bagi saya pribadi juga di luar sana masih terlalu banyak ya, bahkan banyak sekali orang-orang awam hukum yang perlu kita edukasi ya. Ini merujuk pada pertanyaannya begini Bung. Apa sebenarnya perbedaan yang paling signifikan dan paling fundamental untuk menentukan ini hukum pidana atau hukum pidana, hukum perdata dan segala macamnya. Sekiranya Bung bisa gambarkan sekiranya apa perbedaan yang paling fundamental dari hukum pidana dan lainnya, mungkin bisa jelaskan. Perbedaan paling mendasar atau paling fundamental antara hukum pidana, hukum perdata, dan administrasi negara maupun hukum tata negara adalah pertama, hukum pidana itu adalah bagian daripada hukum publik. Nah, yang kedua, kenapa dikatakan dia adalah hukum publik? Karena dia mengatur 3 kepentingan hukum. Nah, yang pertama adalah kepentingan hukum individu, yang kedua kepentingan hukum masyarakat, yang ketiga adalah kepentingan hukum negara. Nah, atau diistilahkan dalam hukum itu adalah kepentingan hukum individu atau individual belangen, kepentingan masyarakat atau disebut dengan sosial belangen, dan kepentingan negara atau disebut dengan stat belangen. Nah, sementara hukum perdata itu adalah hukum privat, diklasifikasikan menjadi hukum privat.
Kenapa dia adalah hukum privat? Karena dia mengatur kepentingan hukum, yaitu individu dengan individu, atau lebih tepatnya diistilahkan dia mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan individu semata, sehingga ini beda pada ruang pengaturan. Sementara hukum tata negara dan hukum pidana serta administrasi negara adalah hukum publik, gitu. Saya kira dari definisi pembatasan definisi itu, atau dari segi pengaturan itu yang menjadi satu perbedaan mendasar dari segi pengaturan. Gitu umumnya saya. Iya, benar sekali ya. Kalau bagi saya juga pribadi melihat bahwasannya hukum pidana, lebih khusus hukum pidana dan hukum perdata, yang membedakan secara fundamental itu kan dia bicara soal kepentingan, soal kepentingan hukumnya, antara perorangan dan perorangan. Kalau bicara pada ranah hukum perdata, sementara pada ranah hukum publik antara orang dengan orang.